Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, Senin 19 Juni 2023. Kita pada pagi hari ini akan mencoba untuk membuat satu mapping kecil di XAU USD. Seperti biasa kita coba untuk review dulu satu hari Jumat kemarin, ya mungkin kita bisa jadikan sebagai bahan acuan, sebagai dasar untuk kita membuat pemetaan untuk satu hari ke depan. Baik, kita lihat di satu hari Jumat kemarin tidak ada pergerakan yang signifikan, masih didominasi oleh dua-duanya. Artinya tidak ada yang tren di sana, tidak ada yang menguasai. Di kondisi yang sama pergerakannya dari pergerakan naik kemudian dikembalikan dengan posisi sell dengan area yang sama. Itu artinya posisi buyer dan seller sama-sama kuat. Kemudian kita juga akan bandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Di posisi ujung atas ada resisten yang sangat kuat sehingga berpotensi akan terjadi reversal di sana atau minimal ada koreksi di sana. Dan kalau kita lihat sebelumnya mencoba untuk kembali naik, kemudian dikembalikan di posisi yang hampir sama, di area yang hampir sama, belum sampai menyentuh level-level sebelumnya yang jauh lebih kuat, hanya berada di level satu hari Jumat kemarin. Ini artinya sekali lagi kondisi pasar masih sideways, masih datar, tidak ada yang mendominasi. Kemudian untuk ke depan bagaimana kita membacanya? Ke depan apakah potensi naik masih sebanding dengan peluang sellnya, mengingat di satu hari kemarin, satu hari Jumat kemarin pergerakan sama, tidak ada yang mendominasi, naik dan turunnya sama. Kita akan coba untuk mengamati, melihat di time frame yang lebih besar. Kita lihat di time frame daily ya, untuk mencari petunjuk yang lebih di sana. Perhatikan di time frame daily ya. Kalau kita lihat sebelum ke daily, coba kita weekly-nya dulu ya. Di weekly ini satu pekan kemarin didominasi oleh seller meskipun penolakan buyer sangat kuat sekali. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kecenderungan ya, kita lihat dari sisi kecenderungan. Tidak ada yang dominan juga di posisi yang hampir sama naik dan turunnya. Ketika dia mendekati resisten kemudian dikembalikan dengan seller yang cukup panjang, meskipun dikembalikan, meskipun ditolak lagi oleh buyer ya, dan berada di levelnya. Maka secara umum kalau kita lihat dari pola yang terbentuk, bullish masih akan mendominasi. Bullish masih akan mendominasi. Sehingga di pekan ini berpotensi bullish masih akan lebih dominan daripada bearishnya. Kemudian kembali lagi ke time frame di D1 tadi ya. Di D1 kalau kita amati dari pergerakan yang ada ya, sempat bergerak turun gagal, kemudian naiknya juga berada di area yang tidak terlalu signifikan, sehingga di posisi daily-nya bergerak naik kemudian ditolak, bergerak turun juga berada di pola yang masih ragu, yakni doji. Tidak ada tren di sana sehingga cukup membingungkan yang kita bisa menempatkan ya. Bergerak naik juga gagal, bergerak turun tipis sekali.
Karena kita menggunakan trading harian, trading yang memanfaatkan pergerakan jam hingga 1 hari, tentu yang kita lihat juga waktunya, tidak bisa kita terlalu lama dengan posisi kita dan target kita, sehingga harus memanfaatkan peluang yang lebih kecilnya. Dari time frame di bawahnya H4, seller berjajar di sana, tetapi sudah mulai perlahan mengecil, sudah mulai ada rejeksi juga. Kemudian buyernya masih cukup kuat. Kalau kita anggap ini sebagai koreksi, tentu berada di wilayah levelnya dan berpotensi lagi akan kembali naik ya. Tentu naiknya juga nanti akan dibatasi oleh level resistennya. Di H4 kita bisa melihat seller cukup mendominasi, tetapi sudah mulai berangsur-angsur berkurang. Kemudian kita turunkan lagi biar kita lebih bisa melihat peluang dan triggernya. Di time frame HM15 akhirnya kita bisa melihat yang terdekat masih menuju ke atas, sehingga kita fokus ke buy dulu. Kita fokus ke buy dulu, kemudian kita akan melihat sampai sejauh mana kemampuan buyernya nanti ya. Mengingat di sisi sebelah kiri juga banyak penolakan. Ini ada banyak penolakan, sehingga harus hati-hati menyikapinya. Di sebelah kiri juga banyak sekali rejeksi. Kalau kita mengambil terlalu tinggi, tentu peluangnya kecil sekali. Kalaupun nanti tersentuh, bergeraknya tidak akan terlalu panjang. Sama hanya di sisi bawah juga banyak rejeksi di sana ya, sehingga kita mengambilnya agak menjauh dari levelnya di sana. Oke, kita menjauh dari banyaknya penolakan. Kita tempatkan buy-nya di sini. Kita tempatkan posisi buy di 1962 poin sekian ya. Kemudian target yang terdekat kita akan targetkan mendekati puncaknya ya, sekitar 500, hampir 500 ya. Kita tempatkan untuk targetnya di 1967 poin sekian ya. Ini untuk target yang terdekatnya. Kemudian untuk target berikutnya, posisi target yang kedua buy-nya kita tempatkan mendekati puncak ya di 1972. Ini target yang kedua di 1972.56. Kita lihat di area jenuhnya. Wilayah jenuh kita tempatkan di area 1980 poin sekian. Ini untuk area jenuhnya. Area jenuh kita tempatkan di 1980 poin sekian ya.
ini banyak sekali penolakan, maka kita nanti di area ini akan kita fokuskan untuk melihat trigger-triggernya, untuk melihat petunjuknya, sehingga kita tidak mengambil posisi-posisi yang berada di puncak ya, mengambil posisi searah berada di puncaknya. Kemudian di posisi bawah selnya kita tempatkan tadi di 1952. Sementara untuk targetnya kita akan tempatkan yang realistis ya. Kita lihat yang cukup berpotensi di kisaran 1947 ya. Ini untuk targetnya yang terdekat. Target yang pertama kita tempatkan 1947.76. Kemudian untuk target berikutnya kita tempatkan di 1941 ya. Ini target yang kedua. Kita tempatkan di 1941.97. Area jenuh kita akan tempatkan di area yang banyak sekali ditolak ya. Kita akan coba naik dulu di time frame di atasnya. Oke, kita tempatkan untuk area jenuhnya ya. Area jenuhnya kita tempatkan di 1935. Area jenuh. Area jenuh kita tempatkan di 1933. Area jenuh jual kita tempatkan di 1933. Kita nanti akan highlight, kita akan perhatikan di area ini ketika dia mendekati, perhatikan candle-candle yang terbentuk di sana, perhatikan pola yang terbentuk juga di sana. Karena di sini berpotensi akan memantul kembali, akan berpeluang untuk koreksi bahkan bisa reversal nantinya. Oke, nanti kita akan lakukan perbaikan, kita akan lakukan evaluasi ya. Setelah terbentuk candle baru yang punya pengaruh yang signifikan. Sampai saat ini masih belum ada yang dominan, ya masih berada di tengah, dua-duanya punya peluang ya. Tentu ketika tren kuat sebelumnya naik, kemudian ada konsolidasi, pasti nantinya ada kekuatan yang lebih dahsyat ya. Apakah nanti akan kembali ikut tren sebelumnya atau bahkan akan melawan hingga nanti bahkan bisa mendekati area di sini ya. Hingga berpotensi mendekati 1925 ya. Area jenuh yang berada di 1933 bisa jadi nanti akan ditutup kembali, akan dilewati dan mendekati 1925, sehingga perlu hati-hati di area 1933 karena potensi untuk kembali ke 1925 sangat mungkin sekali untuk satu hari ini. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan diambil apa adanya, sekali lagi kita akan sesuaikan dengan style kita akan sesuaikan dengan gaya trading masing-masing. Mana yang kira-kira dianggap cocok silakan digunakan. Jika terlalu jauh dari yang menjadi sistem trading kita, maka kembali pada aturan main masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di evaluasi berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.